Shalom saudara, perkenalkan nama saya Sakti Deberliono dan hari ini saya akan membagikan firman Tuhan kepada Bapak, Ibu, dan saudara semua. Hari ini kita akan belajar dari kitab Sefanya 3 ayat 9 sampai 20. Nah, sedikit informasi, kitab Sefanya ini berisi tentang nubuatan atau hal yang akan terjadi di masa depan. Khususnya di Sefanya 3 ini akan berbicara tentang apa yang akan terjadi di masa kerajaan 1000 tahun. Nah, kerajaan 1000 tahun ini terjadi di masa depan, di mana setelah kita mengalami pengangkatan, akan ada masa di mana Antikristus memerintah di 7 tahun di bumi. Setelah masa Antikris tibalah Tuhan Yesus turun bersama para prajuritnya untuk memerintah di bumi. Nah, di masa ini akan terjadi masa di mana semua iblis, para antikristus dikurung, dan juga setiap orang yang menerima tanda antikris akan dilemparkan di lubang api. Namun orang yang tidak percaya kepada Yesus tetapi tidak juga menerima chip 666 atau kita bisa bilang di area abu-abu, mereka akan berada di tempat tertinggal. Nah, di sini kita akan melihat kasih Tuhan kepada mereka yang tertinggal, pada mereka yang tinggal di area abu-abu ini, teman-teman. Sebenarnya bisa dikatakan bahwa mereka yang tertinggal ini layak untuk ikut dapat penghukuman. Namun di sini kita akan melihat cinta Tuhan kepada mereka yang tertinggal, kepada mereka yang berada di zona abu-abu ini. Nah, di masa depan ini ada 3 janji akan Tuhan berikan di masa depan ini. Janji pertama yaitu Tuhan berjanji untuk memberikan harapan yang baru. Kita sama-sama akan belajar dari Sefanya 3 ayat 9 sampai 13. Janji keselamatan. Tetapi sesudah itu, aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu, dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuji aku, yang terserak-serak, akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu, engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu, aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orang yang lihat congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa si Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong, dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Kembali ke ayat 9, di sana katakan, tetapi sesudah itu aku akan berikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Nah saudara, di sini katakan bibir yang bersih. Bibir yang bersih ini artinya mereka dilayakkan untuk menyembah Tuhan, mereka disucikan untuk menyembah Tuhan dari sikap mereka yang menolak Tuhan. Lalu kemudian ada juga dikatakan memanggil nama Tuhan. Nah ini penting saudara, memanggil nama Tuhan ini apa sih artinya? Artinya mereka mengakui bahwa diri mereka adalah ciptaan Tuhan yang membutuhkan keselamatan. Mereka membutuhkan penyelamat dalam hidup mereka. Nah, supaya sekaliannya beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Nah, nantinya Tuhan akan memberikan satu bahasa di bumi sehingga mereka akan memuji Tuhan dengan satu bahasa dan mereka bersama-sama menyembah Tuhan. Namun dikatakan lagi di ayat 10, dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuji aku yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Terserak-serak di sini apa sih artinya saudara? Teman-teman harus tahu bahwa di dalam keadaan 7 tahun antikristus menjajah bumi pada zaman ini dibukakan 7 sangkakala, 7 materai, dan 7 cawan murka yang akan menimpa seluruh bumi. Nah, ini berisi tentang bencana-bencana. Belum lagi ditambah dengan tekanan manusia yang harus memakai tanda chip 666 untuk mempertahankan hidup mereka. Bayangkan betapa hancurnya keadaan bumi saat itu pada orang yang tersisa. Betapa terserak-seraknya manusia tersebut. But disinilah Tuhan menunjukkan kasihnya kepada orang-orang yang tertinggal itu. Kita lanjut di ayat selanjutnya, yaitu di ayat ke-13 dikatakan, yakni sisa Israel itu, mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Nah teman-teman, kenapa sih dikatakan mereka tidak akan melakukan dosa lagi? Karena here's the good news. Karena pada zaman ini, iblis-iblis sudah dihukum sehingga tidak ada lagi godaan untuk melakukan dosa. Dan ditambah lagi dilanjutkan di sana dikatakan, ya, dan mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Here's the good news teman-teman, setelah Tuhan datangnya Tuhan teman-teman. Bahkan Tuhan masih memberikan janji bahwa mereka yang tertinggal ini, mereka akan hidup seperti domba yang makan rumput dan berbaring
dan bahkan tidak ada yang mengganggunya, teman-teman. Nah, kita ada gambar, kita akan belajar dari gambar tersebut. Seperti inilah saudara apa yang akan terjadi di masa kerajaan 1000 tahun. Pada saat bumi sedang hancur, disitulah Kristus turun bersama para pasukannya untuk memulihkan bumi. Nah, seperti foto yang di samping kedua ini adalah keadaan pada saat mereka yang tertinggal ini dalam keadaan abu-abu melihat Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Nah, pada saat Tuhan menyelamatkan mereka, terjadilah bumi seperti gambar yang terakhir ini, yaitu bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan, tidak ada lagi dosa, manusia akan hidup dengan penuh damai sejahtera, bahkan anak-anak bisa menyentuh singa tanpa perlu takut, dan bahkan seluruh bumi penuh dengan damai sejahtera. Wow, saudara. Dan ada juga quotes dari Martin Luther, di sana dikatakan, God doesn't love us because of our word, we are worth because God love us. Kerajaan 1000 tahun ini berbicara tentang karakter Tuhan. Our God is God of hope. Tuhan kita bukan Tuhan yang trauma. Kalau Tuhan mau mendengar pandangan manusia pada saat itu mengikuti pandangan manusia, pasti Tuhan sudah menyiapkan seluruh manusia yang tersisa itu. Untuk apa Tuhan mempertahankan mereka padahal mereka sudah tidak percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan rela disakitin, Tuhan rela memberikan kesempatan baru kepada mereka. Kenapa? Karena Tuhan rindu ada satu titik di mana mereka dipulihkan, mereka sadar akan cinta Tuhan dan mereka kembali mengasihi Tuhan, teman-teman. Begitu juga dengan keadaan kita, teman-teman. Apapun yang sudah terjadi kepada kita, mau kita berasal dari keluarga broken home, mau kita terlalu banyak dosa di masa lalu, kita letih, kita lesu, apapun yang sudah terjadi, ayo kita kembali pulang. Kita kembali memegang tangan Tuhan karena our God is God of hope. Mari sama-sama kita membangun hubungan kembali dengan Tuhan. Mari sama-sama kita pegang tangan Tuhan kembali. Puji Tuhan, teman-teman. Nah, kita akan lanjut di poin yang kedua. Di sini Tuhan berjanji untuk membatalkan hukuman. Sefanya 3 ayat 14-17. Bersorak-sorailah, hai putri Sion, bertampik soraklah, hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati. Hai putri Yerusalem, Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Elohimmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dengan kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Amin. Bernyanyilah, hai putri Sion. Mengingat janji pemulihan yang mulia, seharusnya orang-orang yang tertinggal itu bernyanyi, bersuka karena Tuhan telah menyelamatkan mereka dari dosa dan kesalahan mereka. Dan bahkan di sini dikatakan, Tuhan Elohimmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Teman-teman, di sini katakan Tuhan ada di antaramu. Di sini artinya Tuhan ada di antara mereka. Dan Tuhan bukan di atas, Tuhan bukan tidak terlihat. Tapi Tuhan ada di antara mereka. Dan bahkan lebih luar biasanya lagi, Tuhan bersuka cita karena mereka. Pada saat Tuhan menciptakan bumi, pada saat semuanya selesai Tuhan yang mengatakan segala sesuatu itu baik. Tapi pada saat Tuhan berhasil menyelamatkan umatnya, Tuhan bersuka cita karena mereka, teman-teman. Ada sukacita ilahi yang Tuhan berikan. Karena Tuhan telah menyelamatkan mereka, teman-teman. Nah, bagaimana sih dengan kita juga yang ada hidup di era ini? Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Teman-teman, di sana dikatakan upah dosa adalah maut. Begitu juga teman-teman kita sebagai manusia yang telah ditebus. Tuhan menebus kita agar kita tidak menerima lagi dosa, teman-teman. Kita tidak hidup lagi dalam dosa. Saudara, pada tahun 1984 ada sebuah kisah bernama Carey Dianmore dan David Moore. Nah, di kisah ini Carey mendapatkan hukuman eksekutif mati di penjara. Namun pada saat di penjara, David datang dan menawarkan diri untuk bertukar tubuh dengan Carey agar David saja yang mendapat hukuman karena mereka kembar identik. Namun naasnya pada saat Carey bertukar tubuh dan Carey lari, dia ketahuan oleh supervisor penjara. Nah, akhirnya penyamaran mereka saling bertukar tubuh mereka pun gagal, teman-teman. Dan akhirnya tetap Carey yang dieksekusi mati tersebut. Namun kisah ini mirip seperti apa yang Kristus lakukan kepada kita, teman-teman. Pada saat itu Kristus sebagai Tuhan pencipta kita, dia turun ke dunia untuk menggantikan kita, teman-teman.
Dia turun memakai badan kita yang fana, dia memakai baju kita, bahkan dia turun ke dunia orang mati untuk apa? Untuk menebus kita teman-teman. Dia yang mati dan turun itu untuk kita semua teman-teman. Bahkan David di akhir hidupnya dia berkata, tidak ada lagi yang bisa aku lakukan selain menaik bertukar diri dengan kare. Begitupun juga dengan Kristus teman-teman. Tidak ada lain pun yang dia bisa lakukan untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita selain dia mati. Untuk kita semua teman-teman. Dan there is amazing grace. Teman-teman tahu nggak sih kenapa dikatakan amazing grace? There is amazing grace because there is amazing punishment yang harusnya didapatkan, harusnya dikenai kepada kita. Namun Kristus turun menggantikan kita, jadi kita tidak perlu mendapatkan amazing punishment dan kita mendapatkan amazing grace tersebut teman-teman. You contribute nothing to your salvation except the sin that made it necessary. Jonathan Edwards. Kontribusimu tidak bernilai untuk keselamatanmu, kecuali dosa itu sendiri yang membuat keselamatan itu menjadi berharga teman-teman. Teman-teman, biarlah dari apa yang Tuhan lakukan, dari keselamatan yang Tuhan beri, itu menyentuh hati kita teman-teman, agar kita tidak lagi hidup dalam dosa teman-teman. Memang di hidup ini masih banyak pencobaan, kita tidak kebal dari dosa, tapi mari kita belajar teman-teman untuk hidup dalam kekudusan. Kita hindari medan-medan yang membuat kita jatuh dalam dosa. Biarlah apa yang Tuhan berikan melalui penebusannya, pelan-pelan teman-teman kita belajar hidup dalam Tuhan. Kita belajar taat pada firman Tuhan dan menghindari dosa. Karena Tuhan telah menebus kita semua teman-teman. Puji Tuhan. Lalu kita masuk ke poin ketiga, yaitu Tuhan berjanji memulihkan berkatnya kepada umatnya. Terdapat di Sefanya 3 ayat 18 sampai 20. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala perindasmu, tapi aku akan menyelamatkan pincang, mengumpulkan yang terpencar dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Teman-teman, pada keadaan ini bumi dalam keadaan bumi baru, yaitu bumi yang penuh dengan damai sejahtera. Lalu Tuhan bahkan berkata, pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang. Yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Teman-teman, pada saat Tuhan mengumpulkan mereka, Tuhan bahkan menjadikan mereka kenamaan dan memulihkan mereka. Kenapa Tuhan langsung memulihkan mereka di depan mata mereka sendiri? Karena Tuhan mau menunjukkan kepada seluruh makhluk ciptaannya bahwa mereka sangat dikasihi Tuhan. Sehingga mereka langsung dipulihkan di depan mata mereka teman-teman. Bahkan teman-teman harus tahu kata firman Tuhan dalam ayat ini berasal daripada kata Ibrani artinya perfect tense. Yang artinya kata yang pasti berasal dari Tuhan sendiri. Dan visi Sefanya yang berasal daripada Tuhan ini bukan hanya sekedar omongan belaka. Tapi Tuhan yang akan melakukannya karena Tuhan sendiri yang berkata dan dia sendiri akan menepatinya teman-teman. I have held many things in my hands and I have lost them all. But whatever I have placed in God's hands that I still possess. Martin Luther. Saya pernah memegang banyak hal di tanganku, tetapi saya tetap kehilangan itu semua. Tetapi apapun yang saya miliki, yang saya berikan di tangan Tuhan, saya masih tetap memilikinya. Nah teman-teman, ini sama seperti sebuah kisah. Ada seorang anak bernama Jenny yang suatu hari dia pergi liburan di Disneyland teman-teman. Nah saat menikmati Disneyland, dia menikmati itu dengan membeli sebuah es krim. Nah pada saat dia menikmati es krimnya, tiba-tiba dia jatuh teman-teman karena tidak melihat ada batu. Nah sebagai papa yang baik, akhirnya dia pulas mengangkat Jenny. Dia membersihkan baju Jenny, dia mengganti baju Jenny, lalu dia pun mengusap-usap Jenny agar tidak menangis lagi. Namun sebagai bapak yang baik, dia pun iba kepada Jenny. Wah kasihan nih Jenny, sudah jatuh, es krimnya rusak lagi, saya harus gantikan dia. Tapi tidak satu scoop, saya mau menggantikannya dengan 2 scoop agar dia menjadi lebih happy. Agar setidaknya dengan kesedihannya, dia bisa melupakan kesedihannya dan lebih happy teman-teman. Nah bapak yang di dunia aja bisa sebaik itu kepada anaknya. Apalagi bapak kita yang di surga teman-teman. Bapak kita yang di surga sanggup memulihkan apapun yang telah hilang. Bahkan Tuhan kita yang di surga
memulihkan jauh lebih baik-baik dalam segi kualitas dan kuantitas teman-teman. Apapun yang telah hilang dalam hidup kita, teman, keluarga, koneksi, keuangan, apapun itu, relasi, hubungan dekat dengan Tuhan, atau apapun itu Tuhan akan pulihkan itu teman-teman. Tuhan tidak kehilangan cara untuk memberikan mana atau roti dalam kehidupan kita. Tuhan tidak kekurangan cara untuk memberikan kembali apa yang hilang daripada kita, saudara. Amin. Jadi saudara, apapun yang sudah hilang, ayo teman-teman kita kembali sama Tuhan. Karena apapun yang telah hilang, Tuhan sanggup mengembalikannya, Tuhan. Percaya Tuhan tidak kekurangan cara untuk memberikan mana, teman-teman. Pada akhirnya teman-teman kita bisa belajar tentang karakter Tuhan melalui janjinya di masa nubuatan ini. Yang pertama adalah Tuhan berjanji memberikan harapan yang baru. Our God is God of hope. Apapun masa lalu kita, apapun latar belakang kita, dengan percaya pada saat kita memulai jalan baru bersama Tuhan, start a new way with God. Disitulah masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang bersama Tuhan. Dan yang kedua adalah Tuhan berjanji membatalkan hukuman. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi Tuhan menggantikan kita di kayu salib agar kita tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan yang ketiga adalah Tuhan berjanji memulihkan berkat umatnya. Apapun yang telah terhilang di masa lalu, apapun berkat-berkat kita yang hilang, Tuhan sanggup untuk mengembalikannya, bahkan dalam segi kualitas maupun kuantitas pasti lebih baik daripada itu. Tuhan tidak kekurangan cara untuk memberkati umat-umatnya, teman-teman. Amin. Dan bersyukur bahwa semua berkat itu sudah dia berikan pada saat dia mati di kayu salib untuk kita. Ya kita tidak perlu tunggu masa 1000 tahun, tapi akan percaya pada saat kita mulai new journey, pada saat kita mulai hari ini dekat sama Tuhan, kita mulai melakukan apa yang dia mau dalam hidup kita. Situlah kita bisa melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Baik itu dalam doa. Dan ucap syukur Tuhan Yesus bahwa Engkau baik, bahwa Engkau tetap selalu menunjukkan karyamu, Engkau Tuhan yang selalu memberikan kesempatan yang kedua, kesempatan yang ketiga, sampai titik di mana kami melihat cintamu kepada setiap kami. Tapi kami tidak mau menunggu sampai masa 1000 tahun, tapi pada saat kami mendengarkan firman-Mu ini, kami mau belajar untuk setia mulai dari sekarang. Kami mau belajar untuk menurut apa yang Kau mau lakukan dalam hidup kami, Tuhan. Berikanlah kami kekuatan, biarlah kami bisa melihat masa depan kami. Karena Engkau ada Tuhan yang memberikan harapan yang baru dan masa depan kami. Masa depan kami sungguh ada ya Tuhan. Terima kasih kami serahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. God bless you.